Barisan aritmatika adalah salah satu materi yang dipelajari di tingkat SMA sederajat kelas 11 dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama, mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah bilangan pada barisan aritmatika. Yang kedua, menggunakan pola barisan aritmatika untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan konsep barisan aritmatika dalam memecahkan soal yang berhubungan dengan barisan aritmatika dan menggunakan prosedur pemecahan masalah untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Terlebih dahulu perlu kita pahami bahwa konsep dasar barisan aritmatika adalah adanya pola yang konstan atau teratur yang disebut dengan beda atau selisih. Sekarang, mari kita perhatikan kasus berikut dan coba identifikasi apakah masalah ini dapat diselesaikan dengan konsep barisan aritmatika. Pada kasus yang pertama, karena semakin ke atas tumpukan batu bata berkurang 2, artinya terdapat pola yang konstan yaitu B sama dengan 2, sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan barisan aritmatika. Pada kasus kedua, perhatikan bahwa bilangan komposit adalah bilangan non-prima yang lebih besar dari 1. Bilangan-bilangan tersebut jika diurutkan tidak akan membentuk pola yang konstan, sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan konsep barisan aritmatika. Secara umum dapat diartikan bahwa barisan aritmatika merupakan suatu barisan di mana nilai pada masing-masing sukunya diperoleh dari suku sebelumnya lewat penjumlahan ataupun pengurangan dengan suatu bilangan B. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari sebuah barisan aritmatika, dapat diketahui dengan cara mengetahui nilai suku ke K dan selisih antara suku yang berdekatan atau B. Jika yang diketahui merupakan nilai suku pertama, yaitu UK sama dengan A, serta selisih antara sukunya yaitu B, maka rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sekarang, mari kita coba selesaikan kasus berikut. Kasus ini akan kita selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Langkah ini ditempuh dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dalam soal. Selanjutnya kita perlu merencanakan penyelesaian. Perencanaan penyelesaian kita buat dalam poin-poin sebagai berikut. Langkah yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Gaji pertama dapat dinyatakan sebagai suku pertama atau U1, sedangkan kenaikan gaji setiap 2 bulan dapat dinyatakan sebagai beda, maka kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Selanjutnya adalah membuat tabel besaran gaji abani, di mana terjadi kenaikan gaji setiap 2 bulan. Tanpa perlu menyelesaikan perhitungan satu persatu secara manual, besaran gaji abani pada bulan Februari 2022 sebenarnya dapat dicari dengan menggunakan rumus suku ke N, di mana N sama dengan 7. Dengan menggunakan rumus U7 pada barisan aritmatika, didapat U7 sama dengan Rp1.900.000. Yang terakhir adalah memeriksa kembali. Terlihat bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sesuai dengan hasil perhitungan manual dengan menggunakan tabel, sehingga jawaban tersebut benar. Rumus ini tentunya akan sangat berguna untuk kasus yang lebih kompleks. Misalnya, ketika kita ingin mencari gaji abani pada tahun 2025.